Sunnah dalam arti jalan atau cara. Nah, dalam definisi lain, dalam pemahaman lain, sunnah itu maknanya adalah ar-ribhu. Sunnah itu maknanya adalah untung. Ini menurut para ulama fikih. Atau sunnah itu maknanya adalah az-ziyadah. Sunnah itu artinya adalah tambahan. Jadi kalau ada orang ingin banyak untungnya, ya banyak-banyak dia melakukan atau mengerjakan amalan-amalan sunnah. Kalau dia tidak mau banyak untungnya, ya dia hanya mengerjakan yang wajib. Jadi kalau digambarkan seperti orang yang berdagang, ya kalau dia pengen banyak untungnya, ya banyak-banyak dia mengerjakan sunnah. Tapi kalau hanya pengen balik modal, ya kerjakan yang wajib saja. Itu kalau balik modal. Ya, kalau tidak, maka dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara istilah, tadi adalah secara bahasa. Secara istilah, sunnah itu ada dua pengertian, ada dalam perspektif hadis, ada dalam perspektif fikih. Ya, apa perbedaannya? Ini jangan sampai nanti kita salah paham. Ya, jadi makna sunnah itu tidak satu maknanya. Nah, sunnah dalam perspektif hadis adalah segala perbuatan, ucapan, dan ketetapan yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi berupa perbuatan, ucapan, dan ketetapan. Sehingga nanti ada 3 macam sunnah, ya, dalam perspektif hadis ini. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu adalah, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perbuatan-perbuatan yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa dikelompokkan menjadi, ya, ada sekitar 7, ya, bisa dikelompokkan menjadi 7, ya, perbuatan Nabi itu. Sehingga apakah nanti semua yang dilakukan oleh Nabi itu perlu kita lakukan ataukah tidak? Ya. Yang pertama diantaranya adalah ada sunnah alamiah atau jibiliyah, ya, perbuatan Nabi yang terkait atau berhubungan dengan sesuatu yang bersifat alami atau umumnya dilakukan oleh semua manusia. Apa itu? Ya, butuh makan, minum, tidur, duduk, berjalan, berpakaian, ya. Itu adalah kebutuhan yang semuanya orang melakukan. Nah, perbuatan-perbuatan yang seperti itu apakah harus semuanya kita ikuti? Nah, ini tidak. Jadi kalau terkait dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya alamiah, tidak harus. Ya, contoh, Nabi makannya kurma. Apakah kita makannya harus kurma? Tidak. Ya. Nah, kalau menurut Imam Haramain, kalau Nabi melakukan sesuatu dan tidak diketahui apakah itu wajib atau sunnah atau mubah, maka itu hukumnya mubah. Kemudian yang berikutnya, apa yang ingin dikerjakan oleh Nabi tapi belum dilakukan. Ya, Nabi ingin mengerjakan, ingin melakukan, tapi belum dilakukan. Contohnya apa? Ya,
Nah, terus diantaranya adalah ya termasuk itu ada juga ya contohnya Nabi itu ya bermaksud membakar rumah orang yang tidak mau sholat jamaah. Ya. Nabi itu mengatakan saya ingin sekali-kali itu sholat itu terlambat. Ya, suruh ngimami orang, Nabi di belakang. Ingin memeriksa siapa orang yang tidak sholat jamaah, lalu pengen dibakar rumahnya. Ini, ya, tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi. Nabi tidak melakukan itu. Ya. Karena Nabi selalu selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat itu selalu menjadi imam. Ya, selalu menjadi imam. Kecuali ketika beliau sakit keras. Ya. Kemudian ada yang terkait dengan sunnah takririyah. Takririyah itu Nabi menetapkan, tapi Nabi tidak melakukan. Yang melakukan adalah sahabat. Ya, sahabat melakukan dan itu ditetapkan oleh, artinya diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Misalnya, ya, Nabi itu tidak makan biawak. Ya, Nabi tidak makan biawak. Tapi Nabi memperbolehkan para sahabat itu makan biawak. Ini ya, Nabi membolehkan, tapi Nabi tidak melakukan. Itu sunnah takririyah, ditetapkan oleh Nabi. Nabi membolehkan, tapi Nabi tidak melakukan. Ini melakukan adalah para sahabat. Kenapa Nabi tidak mau makan biawak? Karena ya, beliau mengatakan ketika ditanya kenapa beliau tidak memakan itu, ya, karena beliau khawatir kalau itu adalah salah satu dari ya, hewan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang Yahudi itu dulu ada yang dikutuk menjadi kera, ada yang dikutuk menjadi ya itu. Maka Nabi tidak mau memakan. Tapi kalau para sahabat memakannya boleh. Ini itu termasuk namanya sunnah takririyah. Nabi menetapkan, tapi Nabi tidak mau melakukan. Kemudian yang kedua, ada sunnah qauliyah. Tadi sunnah fi'liyah. Ya, banyak ya macamnya. Ada qauliyah. Qauliyah itu berupa ucapan-ucapan. Nah, ini hadis-hadis yang kita sering terima berupa riwayat-riwayat ya, yang diriwayatkan oleh para sahabat yang menceritakan. Nah, ini diceritakan oleh para sahabat. Ya. Nah, ini yang dimaksud adalah terkait dengan hadis, ada namanya hadis mutawatir, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu. Nah, itu cakupannya dalam sunnah qauliyah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam perspektif hadis. Kemudian sunnah dalam perspektif fikih. Ini beda lagi. Ya, sunnah dalam perspektif fikih. Ya, sunnah dalam perspektif fikih itu adalah terkait dengan hukum taklifiyah. Hukum taklifi itu adalah hukum syariat itu dibagi menjadi dua, ada taklifi, ada wad'i. Ini pembahasan dalam usul fikih. Ya, pembahasan dalam usul fikih. Kalau hukum syariah yang berkait dengan taklifiyah itu adalah perintah atau larangan, kaitannya perintah atau larangan. Itu ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram, ada makruh. Ya. Ini dalam perspektif fikih. Nah, kalau wajib itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, kalau ditinggalkan orangnya mendapatkan dosa. Ini namanya wajib. Ya, perintah yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dapat dosa. Kemudian perintah yang kedua, ya, adalah kalau dikerjakan, diperintahkan, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak dosa. Ini yang disebut dengan sunnah. Kemudian yang ketiga,
tidak terkait dengan perintah dan larangan, nggak ada perintahnya, nggak ada larangannya, maka nanti kalau dalam kaitannya dengan hukum syariat itu yang perlu kita tahu adalah ada perintahnya ataukah ada larangannya. Kalau tidak ada perintah dan larangan namanya mubah, boleh, ya boleh. Dan yang terkait dengan perintah dan larangan itu tidak banyak, ya perintah dan larangan itu tidak banyak. Sehingga para ulama mengatakan al-aslu fil asya'i al-ibahah. Sehingga para ulama itu membuat kaidah bahwa asal dari segala sesuatu itu adalah boleh, terutama dalam masalah-masalah sosial. Ya, dalam masalah-masalah sosial. Nah, aslul haram, ya, haram itu adalah biasanya terkait dengan pertama, ya, daruriyatul khams itu ada 5 hal yang pokok itu, ya, menjaga akal, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga harta. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan halal haram, ya, halal haram kaitannya dengan itu. Kemudian tadi, jadi kalau di larangan, ya, larangan kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan dapat dosa, namanya haram, ya, haram. Kebalikan dari wajib. Kalau wajib itu adalah perintah, kalau haram itu adalah kaitannya dengan larangan. Larangan yang kalau ditinggalkan dapat dosa, apa namanya? Kalau diterjang dapat dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Nah, kemudian ada larangan yang kedua adalah kalau ditinggalkan dapat pahala, tapi kalau dikerjakan tidak dapat dosa, namanya makruh. Tapi para ulama mengatakan makruh itu sudah mendekati haram. Jadi kalau haram itu merah, makruh itu kuning, ya, kuning. Nah, ini itu wilayah syubhat, ya, wilayah syubhat. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum yang kedua adalah terkait dengan wad'i. Wad'i itu hukum sah apa tidak, ya, batal, ya, kalau batal katanya dengan sah, ya. Nah, apakah itu terlarang, apa terhalang, ya, termasuk sebab. Sebab itu apa? Itu namanya hukum wad'i. Termasuk apa namanya, syarat, ya, itu namanya hukum wad'i, ya. Orang itu wajib haji kalau mampu melaksanakan syaratnya, mampu, ya kan? Orang itu wajib haji syaratnya mampu. Kalau dia tidak mampu maka tidak wajib haji. Orang puasa juga syaratnya mampu. Kalau dia tidak mampu maka tidak wajib, tapi wajib mengganti, ya. Bisa dengan puasa, kalau dia tidak mampu puasa sama sekali, ya dengan fidyah. Ini terkait dengan syarat. Sebab, ya, sebab itu contohnya apa? Kita wajib sholat zuhur, apa sebabnya? Karena matahari sudah tergelincir, ya. Kita dilarang untuk sholat, apa sebabnya? Pas terbenam atau terbit. Nah, ini, ya, hukum yang terkait dengan sebab, musabab. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu ada sunnahnya. Maka, ya, wajib itu apa namanya? Sunnah itu menjadi pendamping dari kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada wajibnya, ada sunnahnya. Apa itu contohnya? Puasa, ya. Puasa wajib itu di bulan Ramadan, ya. Nah, puasa sunnah apa saja? Ya. Nah, itu puasa sunnah itu lebih banyak. Ada yang terkait dengan waktu, ada yang tidak terkait dengan waktu.
pada momen-momen tertentu. Contohnya puasa Arafah, ya, puasa Arafah itu sunnah yang terkait dengan momen-momen tertentu. Puasa Asyura itu puasa tanggal 10, ya. Nah, ini yang diantaranya adalah keutamaannya menghapus dosa selama 1 tahun. Puasa yang dilakukan oleh Nabi, ya, setiap pekan, apa itu? Puasa Senin, Kamis. Puasa 3 hari tiap bulan. Nah, ini termasuk sunnah Nabi sebelumnya dilakukan oleh kalau sebelumnya itu kewajiban, ya, termasuk Nabi Musa itu puasanya dulu wajibnya adalah 3 hari tiap bulan. Nah, begitu dirubah oleh Allah, puasanya untuk kita umat Rasulullah adalah 1 bulan. Nah, maka sunnah yang dulu dilakukan oleh umat sebelumnya diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelum diwajibkan puasa Ramadan, Nabi juga melakukan itu. Puasa Nabi Daud, apa itu Pak puasanya? Ya, sehari puasa, sehari berbuka. Nah, dikatakan oleh Nabi itu adalah puasa yang terbaik. Ya, puasa yang terbaik itu sehari puasa, sehari berbuka. Nah, kalau kita diwajibkan seperti itu berat. Jadi maka ada perubahan perintah puasa itu kan. Kalau dalam Al-Qur'an kan diwajibkan kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, kepada Nabi Daud, Nabi Musa dan sebagainya. Dan itu berbeda tadi, ya, bentuknya berbeda, tapi puasanya ya sama-sama puasa. Tapi pelaksanaan yang berbeda. Ya. Puasa Muharram biasanya tanggal berapa, Pak? Tanggal 1 Muharram. Ya. Itu termasuk puasa sunnah, ya, termasuk puasa yang terbaik setelah puasa wajib itu adalah puasa Muharram. Kemudian puasa 9 Dzulhijjah. Nah, ini beberapa sunnah puasa yang disyariatkan di dalam Islam. Ada puasa-puasa yang makruh juga. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh. Ya, jadi tidak hanya wajib dan sunnah, ada makruh. Apa di antara yang makruh? Puasa mengkhususkan hari Jumat saja. Ya, hari Jumat dia khusus, kalau hari Jumat dia puasa. Nah, ini hukumnya makruh, kecuali disambung sehari sebelumnya dan atau setelahnya. Jadi Kamis Jumat boleh, atau Jumat Sabtu. Kalau mengkhususkan Jumat saja hukumnya makruh. Kemudian puasa pada tanggal 30 Sya'ban. Itu sudah mendekati apa, Pak? Ramadan. Itu hukumnya makruh. Kenapa? Itu yaum syak. Jadi orang itu ragu apakah nanti besok itu sudah puasa atau belum. Nah, ini maka itu hukumnya makruh. Puasa pada hari tasyrik. Tanggal berapa itu, Pak? Nah, itu hukumnya makruh. Ya, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ya. Kalau pada hari Idnya, nah itu malah haram, ya kan? Kalau pas Idnya itu haram. Kenapa? Nah, karena Id itu adalah hari, iya, apalagi Idul Fitri. Ya, Idul Fitri itu disebut Idul Fitri itu artinya kembali kepada makan. Ya, Al-Fitru itu maknanya makan. Bisa makan, bisa suci. Maka disebut kalau kita berbuka puasa itu apa namanya? Iftar. Ya kan? Jadi kata fa-ta-ra. Al-fitru bisa maknanya adalah, maka dalam hadisnya itu al-fitru yauma yuftirun nas. Disebut Idul Fitri itu adalah ketika orang itu sudah berbuka semua. Artinya makan semua.
Ya. Disebut Idul Adha itu karena karena pada waktu itu orang menyembelih kurban adha, ya yudhi, itu artinya berkorban. Maka itu dalam hadisnya diriwayatkan oleh Aisyah, al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhin nas. Itu hadisnya. Nah, itu puasa-puasa yang dimakruhkan, yang diharamkan termasuk diantaranya. Kemudian sholat itu juga ada wajibnya, ada sunnahnya. Yang sunnah lebih banyak. Nah, itu tidak terbatas juga. Ada yang terkaitan tadi dengan terkait dengan momen-momen tertentu, misalnya sholat qabliyah ba'diyah, ya kan? Sholat tahiyatul masjid, terus sholat ba'dal wudu. Setelah wudu kita disunahkan untuk sholat, ya. Sholat apalagi istisqa, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, itu termasuk sunnah. Kenapa? Sholat duha, ya, sholat duha itu adalah termasuk sholat terbaik setelah sholat apa? Ya, ada yang mengatakan setelah sholat tahajud, ada setelah sholat wajib, ya, sholat duha. Nah, termasuk itu pahalanya ya sangat besar, ya. Sholat tahajud, sholat taraweh, sholat witir, sholat apalagi? Nah, itu banyak sekali ya. Ada sholat apa namanya? Ini banyak sekali. Zakat, begitu juga setiap kewajiban tadi saya sebutkan ada sunnahnya. Zakat, wajibnya ya zakat itu. Kalau sunnahnya apa? Ya infak, sedekah, apalagi wakaf. Ya, maka kita sering sebut ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, zakat itu wajib, ya lainnya itu disebut sunnah. Haji ada sunnahnya. Apa sunnahnya? Umrah. Ya. Sunnahnya haji itu umrah. Nah, kalau apa namanya? Kita bisa haji. Ya, kalau sekarang biaya haji dengan umrah itu sebenarnya beda sedikit, Pak ya. Kalau umrah itu sekitar kalau haji nah iya, tinggal berapa bedanya itu, Pak? 28 dengan 36. Ya, sekitar 8 juta ya. Cuman antriannya yang panjang gitu ya. Antriannya yang panjang. Kalau umroh kan setiap saat boleh. Tapi kalau haji ini kan ya, waktunya sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan. Ya, sampai dulu ada orang yang usul, bagaimana kalau haji itu dilakukan tidak hanya sekali dalam setahun. Ya nggak bisa, karena nanti kalau Arafah, ya, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Arafah itu cuma setahun sekali, ya. Arafah itu cuma setahun sekali. Nah ini maka tidak bisa dilaksanakan ya, beberapa kali dalam setahun, hanya sekali dalam setahun. Dengan umrah, nah itu disunnahkan, ya, meskipun itu berkali-kali. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus ada namanya sunnah, amalan sunnah? Di antara manfaat sunnah itu adalah untuk menutupi kekurangan dari amalan wajib. Tadi saya sebutkan di awal bahwa sunnah itu artinya adalah untuk. Sunnah itu artinya adalah tambahan. Bahkan ada yang mengatakan sunnah itu artinya adalah keluasan. Keluasan itu maksudnya bagaimana? Tadi yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan tidak dapat dosa. Abi Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Nabi mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Sesungguhnya
yang pertama nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah itu adalah salatnya. Fa in wujidat tamma kutibat tamma. Kalau salatnya itu sempurna, maka akan ditulis sempurna. Apa nih itu bahasanya kalau sempurna itu? Perfect. Ya. Oke. Oh iya. Nilainya sempurna. Wa in kana intaqasa minha syai'un. Kalau dari yang wajib itu ternyata kok tidak sempurna, ada yang rusak. Ya, tadi kalau jualan itu bisa saja, kalau dia balik modal masih mending. Kalau rugi, ya, kalau dia rugi, kalau dari yang wajib itu ada yang kurang, ada yang tidak sah, bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, unzuru hal tajiduna lahu min tatawwu. Allah merintahkan pada malaikat, coba kamu lihat apakah dia punya amalan-amalan sunnah. Apakah dia punya amalan-amalan sunnah, sholat-sholat sunnah. Karena kita tidak tahu apakah kewajiban yang kita lakukan itu pasti sah ataukah tidak. Kita tidak tahu. Kita hanya berjaga-jaga saja, memperbanyak sunnah. Nah, maka Allah merintahkan pada malaikat, kalau kalian melihat, coba kalian lihat, apakah kalian menjumpai pada orang itu ada sunnah-sunnah yang ia lakukan, yukammilu lahu, yang sunnah-sunnah itu bisa menyempurnakan amalan wajibnya. Madi amin faridah min tatawwu'ihi, yaitu wajiban-kewajiban yang tersia-siakan. Tersia-siakan itu ada yang tidak sah atau mungkin lupa dan sebagainya. Summa sa'irul a'mali tajri ala hasbi zalika. Lalu semua perbuatan itu ya berlaku seperti itu. Ya. Jadi yang paling utama itu adalah sholatnya. Baru amal-amalan yang lain tadi puasa, zakat, haji dan sebagainya itu mengikuti contoh sholat tadi. Jadi maka sholat itu termasuk kewajiban yang tidak bisa ditawar. Ya, tidak ada keringanan untuk meninggalkan sholat. Kalau ibadah yang lain itu ada keringanan untuk meninggalkannya. Ya, contoh orang yang tidak mampu haji boleh tidak haji. Orang yang tidak mampu zakat bahkan menerima zakat. Orang yang tidak mampu puasa boleh diganti dengan fidyah. Nah, kecuali sholat. Maka yang dijadikan standar di situ adalah sholat. Ya. Jadikan contoh. Nah, hadis ini termasuk hadis sahih. Hadis rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir adalah sunnah tidak bisa melampaui wajib meski sebanyak apapun sunnah itu. Maka yang perlu diutamakan itu adalah kewajiban dulu, baru sunnah. Jangan dibalik. Kebalikan sebagian orang itu dibalik. Sholat taraweh lebih semangat dibandingkan dengan sholat. Ini ya harus kita ya. Mendingan nggak ikut taraweh tapi sholat jamaahnya rajin ya. Kalau bisa ya wajib ya sunnah. Jangan dibalik, gitu ya. Sunnahnya malah dinampakkan, wajibnya malah disembunyikan. Padahal harusnya kebalikan. Ya, kalau wajib itu boleh dinampakkan, sholat wajib. Jangan saya malah nih, saya sholat di rumah saja biar lebih ikhlas. Nggak begitu. Kalau sholat sunnah, iya. Kalau amalan sunnah memang harus disembunyikan. Jangan sampai orang tahu. Sampai sedekah. Kalau sedekah sunnah, jangan sampai ketika tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri tahu, disembunyikan. Itu kalau sunnah. Sholat sunnah maka dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat yang terbaik itu adalah di rumah, kecuali sholat wajib. Ya, afdhalus sholatil fardi fi baitiha illal maktubah. Ya, sholat yang terbaik itu adalah di rumah kecuali sholat wajib. Kalau wajib harus di masjid. Nah, itu. Jadi sebanyak apapun
ya sunnah itu jangan sampai mengalahkan wajib. Ini yang perlu kita perbaiki. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. 8 menit lagi Bapak dan Ibu bertanya tentang masalah amalan sunnah itu. Silakan. Ya, Pak. Terkait dengan sholat sunnah. Di masjid kita ini kadang-kadang diundang jamaah untuk sholat tahajud berjamaah. Sedangkan sholat jamaah yang terbaik adalah di mana, Pak? Di sholat Iya. berjamaah. Sholat tahajud berjamaah. Ya, sholat tahajud itu adalah hukumnya sunnah. Nah, itu kalau ditelusuri dari hadisnya adalah bahwa Nabi itu pernah sholat malam, kemudian diikuti oleh para beberapa sahabat, ya, hari pertama, kedua, dan berikutnya itu ya, yang sering kita sampaikan di bulan Ramadan. Jadi nanti sholat itu ada yang disunnahkan untuk jamaah, ada yang tidak harus dilaksanakan secara berjamaah. Ya, termasuk sholat malam itu boleh dilakukan secara berjamaah. Itu, ya, boleh dilakukan secara berjamaah. Nah, apakah itu termasuk? Ya, tadi kalau landasannya jelas, ya, Nabi pernah melakukannya juga. Nah, di antara kebaikannya juga adalah untuk memberi motivasi, saling memberi motivasi. Dan ini juga biasanya tidak setiap malamnya dilakukan, tapi dalam momen-momen tertentu, dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Sebab orang beramal itu, ya, kenapa kita kok sering dilanjurkan untuk berjamaah? Kenapa, Pak? Karena biasanya kalau orang itu melakukan sendiri itu biasanya berat. Ya, amalan yang kalau dilakukan sendiri berat, maka itu dianjurkan untuk berjamaah. Karena jamaah itu fungsinya adalah untuk saling menguatkan, saling memberi motivasi. Ya, ini, maka wajib itu, sholat wajib, kenapa kok dianjurkan di masjid? Ya kan? Karena itu kewajiban, dan kewajiban itu berat. Tapi ketika dilakukan secara berjamaah, itu sebenarnya saling memberikan semangat, saling menguatkan, gitu loh. Berbeda dengan sunnah. Maka sunnah tadi adalah keluasan. Kalau yang melaksanakan dapat pahala, kalau yang meninggalkan tidak dapat dosa. Ini kadang orang cenderung ini, nggak wajib saja kok. Nah, ini kan. Jadi untuk membangkitkan semangat, ya, untuk membangkitkan semangat biar ada temannya untuk sholat jamaah ini, jadi ya penting juga itu. Ya. Kalau selama tidak setiap malam dilakukan terus, ya, kalau setiap malam dilakukan terus, ya kasihan. Karena bahkan dulu kan sholat malam itu termasuk wajib asli, ya, setiap malam. Tapi kan berat, ya. Bahkan dari itu kan sampai ada keringanan kemudian dari awal sampai akhir malam itu kan. Tapi ya prakteknya itu berat dilaksanakan. Ya kan, berat dilaksanakan. Maka ya kemudian paling tidak dari sebagian malam itulah ada tahajud, kan gitu kan. Dari sebagian malam itulah, dan terbaik adalah setelah tengah malam atau sepertiga terakhir dari malam. Ya, antara jam 2 sampai jam 4 ya, sekitar jam itu. Ya, menjelang subuh itu. Nah, itu aja udah lama itu. Atau paling tidak setengah jam sebelum subuh, paling tidak itu kan, sambil nunggu subuh. Nah, ini ya. Nah, itu sebenarnya keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setelah sebelumnya. Nah, itu maka sholat malam itu termasuk sunnah yang sangat dianjurkan gitu. Jadi kenapa kalau harus berjamaah? Tadi tujuannya adalah supaya untuk saling menguatkan, memberikan motivasi, dan itu boleh-boleh saja. Nah, yuk, silakan yang lain. Iya, Pak. Ini Ustaz, ini masalah sunnah qauliyah. Dalam sunnah qauliyah itu kan ada beberapa hadis, ada hadis standar yang ditanyakan itu adalah mengenai hadis dhaif. Apakah pengukuran hadis dhaif itu dilihat daripada sanad
dilihat dari muttafaq alaihnya. Ya. Hadis dhaif itu biasanya dilihat dari perawinya, orang yang meriwayatkan. Jadi runutan orang yang meriwayatkan dari Nabi sampai para imam ahli hadis itu. Jadi nanti dari fulan, 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 fulan. Itu misalnya ada yang terputus ini, ya kan? Ada satu generasi yang terputus. Nah, itu bisa juga hadisnya dhaif. Atau dari rawi itu nyambung, gitu kan? Tapi ada salah seorang rawi itu, ada orang yang meriwayatkan dari fulan, dari fulan, dari fulan. Nah, salah seorang dari rawi itu ada yang lemah ingatannya. Orangnya suka lupa misalnya. Nah, itu termasuk nanti hadisnya dhaif, gitu loh.